Ya kita agak telat ya, anunya munculnya telat 1 hari nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kemarin Better late than never. kemarin lagi ribet. Iya karena kan seperti sebentar ya kita anu dulu terlalu antusias ya, jadi kita langsung nyewamber aja ya. Kita mau sapa dulu seluruh pendengar New Malang Post Podcast. Hai. Kembali lagi bersama saya Dan Ajeng juga saya Firman di Di Malang Post Podcast. Ini bagian maksudnya. Asli Podcast ya, Hari Hari Malang. Malang ya. Ini kan kalau kemarin kita agak terlambat 1 hari nih. Biasanya kita hari Kamis ini hari Rabu malam sudah muncul ya di platform podcast kesayangan kami. Iya, banyak lah. Tapi sekarang karena seperti yang kita tahu kemarin Kita di Indonesia bersama. sedang merayakan sebuah pesta. Iya. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi di tengah pandemi. Benar, pesta demokrasi di tengah pandemi. Pemilu kada. Kamu termasuk yang memilih atau yang Saya enggak memilih? enggak, karena kalau di Malang Raya itu yang kebagian jatah pilkada itu hanya di Kabupaten Malang. Iya. Pemilihan bupati dan wakil bupati. Ya, kebetulan aku juga nggak milih. Karena saya warga Batu, jadi saya tidak milih. Karena saya juga warga Kota Malang, jadi KTP kota, jadi saya tidak memilih. Tapi kalau di Malang Raya ini nggak hanya di Kabupaten Malang ya, terasa juga euforianya di Kota Malang itu beberapa waktu lalu juga terasa euforianya pesta demokrasi ini. Ya. Ada banyak kita lihat beberapa kayak baliho dan pasangan calon itu pasangan calon bertebaran. Dan kebetulan karena kantor kita ini ada di wilayah kabupaten ya. Jadi kemarin tepat di depan kantor kita ini adalah TPS. Ya, yang menang mengejutkan. Mengejutkan, lumayan TPS mengejutkan. ini, Ya, kamu termasuk yang milih atau memilih siapakah kemarin? memilih atau tidak, kalau misalnya kalian kemarin memilih, jaga kesehatannya ya. Benar. Karena pilkada ini kan spesial. Pilkada spesial. Ini yang sudah tertunda dari beberapa bulan ya sebenarnya ya. Di tengah pandemi, kita harus tetap melaksanakan jalannya roda pemerintahan. Benar. Kalau misalnya nggak ada pilkada itu nanti juga bingung juga. Iya benar ya. Akan meneruskan tongkat estafet Benar. Kabupaten Malang Ini juga nanti kan terkait adanya tetap pilkada ini dengan adanya kepala daerah yang terpilih ini juga terkait nanti akan membuat suatu kebijakan-kebijakan mungkin yang menyangkut dengan kondisi pandemi sekarang ini. Jadi ya suaranya rakyat ini itu utama nawak-nawak yang punya hak untuk memilih ini harus digunakan sebenarnya karena ya itu tadi suaranya itu sangat menentukan. Suara kalian akan menentukan masa depan. Benar, satu suara saja akan menentukan. Masa depannya siapa ini? Masa depan negara. Sebentar ini kok kabelnya agak ribet ya. Sebentar. Oh iya ya. Ya begitulah. Wis dandana ayu. Makanya Kabel ribet. untung hari ini Kamis ya. Jadi aku jadinya agak cantik gitu ya. Soalnya habis live enak-enak. Makanya nonton dong enak-enak setiap hari Kamis ya. Oh iya. Promo lagi. Oke, kalau kemarin kita sudah dapat quick count ya, hasil quick count di beberapa lembaga survei ya. Iya. Kalau dari beberapa lembaga survei ini di Kabupaten Malang ini memang semuanya mengunggulkan pasangan nomor 1 ya. Apa ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Jadi kalau di koran New Malang Post hari ini itu ada 2 lembaga survei yang sudah mengeluarkan hasilnya. Sebenarnya banyak, tapi yang masuk di koran New Malang Post itu ada 2, LSI Deni CA dan juga Saiful Mujani SMRC. Saiful Mujani Research Center. Nah, jadi kalau di versinya LSI Deni CA itu pasangan nomor urut 1 Sanusi dan Didik Gatot Subroto itu menang 45%. 45%. Yes. Oke. Kalau yang saya aku nyari juga ini. Iya nyari aku juga lupa adanya berapa ya. Kalau yang di SMRC itu pemenangnya itu adalah pasangan nomor 2. Nomor 2. Latifah Sohib dan Didik Budi Mulyono. Oh, jadi ini ada 2 versi ya, hasil quick count ini ya. Jadi memang sah-sah aja ya, aja kalau misalnya 2 lembaga survei ini mengeluarkan hasilnya memang ya seperti itu memang hasilnya. Dan apapun metode pasti 2
lembaga survei itu kan juga punya metode yang beda-beda kan. Benar. Jadi sah aja mau memenangkan yang mana, bukan memenangkan ya, hasilnya mau menang yang mana, nomor 1 atau nomor 2, apalagi nomor 3 mungkin itu kan bisa saja beda. Nggak nemu ternyata. Ya itu tadi. Dan kita tinggal menunggu saja hasil resminya ya. Yang kira-kira akan keluar kapan? Nggak tahu. Jadi ini saling menyusul ya mungkin ya antara paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2 ini. Tipis ya. Kalau misalnya nggak lebih dari berapa itu diulang nggak sih ya? Apanya? Kalau hasilnya nggak lebih dari berapa persen gitu harus ada diulang nggak sih harusnya? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak. Iya. Ya, masa 40? Ya kalau nggak lebih dari 50% atau apa gitu loh. Itu kayaknya biasanya harus diulang. Jadi nanti yang paslon yang nomor 3 ini biasanya nanti dihilangkan. Nanti akan ada pemilihan ulang. Tapi aku nggak tahu sih. Mungkin ini berkaitan dengan kondisi yang pandemi juga. Aku nggak tahu kebijakannya seperti apa. Betul ini ya. Nah, kalau misalnya itu tadi hasilnya ya. Semuanya pasangan nomor 1 atau nomor 2 itu sudah mengeluarkan klaim kalau mereka semuanya menang. Kemarin selebrasinya seperti apa itu ya? Nggak ada selebrasi ya. Yes, cuman di kantor aja merayakan kecil-kecilan. Yang nomor 1 merayakan kemenangannya, nomor 2 juga merayakan kemenangannya karena memang mereka punya data quick count sendiri yang diselenggarakan partai. Jadi mereka juga mengklaim semuanya menang. Ini kayak kemarin waktu pemilihan gubernur Jakarta itu ya. Kok gubernur? Pemilihan presiden. Yang sama-sama merayakan itu ya. Semuanya merayakan. Ya makanya ini jadi memang bupati siapa nanti. Makanya kita tinggal tunggu aja nanti hasil resminya seperti apa dari KPU ya. Tapi kalau dari data KPU sudah ada. Tapi belum 100% sih. Itu lagi. Makanya 40,29%. Memang ini kan Kabupaten Malang ini juga luas ya. Untuk mengumpulkan data dari seluruh daerah di Kabupaten Malang juga butuh waktu. Jadi memang kita tunggu dengan sabar saja. Nanti teman-teman di KPU juga bekerja dengan santai aja. Karena prosesnya memang panjang. Benar. Ini kalau hasil real count ya, kalau dari KPU itu namanya real count. Jadi kalau real countnya tetap nomor 1 pasangan yang Sanusi unggul ya, itu meraih 45,2%. Benar. Kalau yang nomor 2 itu 42,8%. Kalau yang nomor 3 itu 12% pas. 12%. Tapi itu masih belum 100%. Jadi masih kita harus menunggu. Itu kalau hasil ya dari yang sudah kita dapatkan dari coblosan kemarin ini. Tapi ternyata memang ada beberapa peristiwa kemarin di di tanggal 9 kemarin waktu pesta demokrasi. Apa aja Mas? Tidak menguasai materi. Jadi kalau semua kan karena memang pandemi ya, pandemi akhirnya semua petugas KPPS dan juga itu ya, penjaga suara dari mana-mana. Kalau semua penjaga baik keamanan, polisi, linmas itu semuanya harus di rapid. Semua harus rapid dan juga swab. Jadi dan hasilnya itu sangat mengejutkan. Jadi kalau di Malang aja ya, ini kita mau bahas Malang. Jadi ada 1.500 petugas KPPS itu reaktif COVID. Reaktif, belum tentu positif ya. Jadi reaktif. Tapi tetap bertugas. Jadi enggak, kalau bertugasnya enggak. 1.500 itu memang suruh istirahat, tapi kalau kebijakannya di satu tempat pemungutan suara itu bisa tidak terlaksana atau diganti, itu ketentuannya dari semua total KPPS itu. KPPS itu kalau nggak salah ada 10 atau 15 itu ya. Jadi kalau misalnya ada 2 yang reaktif, itu langsung dibatalkan di KPPS itu. Nah untungnya semuanya dari 1.500 ini dari KPPS itu hanya 1. Jadi
Oke. Jadi tetap bisa berjalan semua ya. Berjalan semua. Tempat pemungutan suara itu tetap berjalan normal. Dan kemarin memang untuk menegakkan protokol kesehatan itu agak susah. Jadi banyak, terutama yang di agak jauh ya, di desa-desa gitu, itu memang untuk kewajibannya. Sekarang kan pakai masker kan wajib. Kewajibannya pakai masker itu masih kurang. Itu juga kan kita pakai benda yang sama gantian itu kemarin pakai gimana ya? Pakai handscoon semua atau seperti apa? Semuanya yang datang itu wajib pakai masker, diukur protokol kesehatan lah. Diukur masker, terus diukur masker. Pakai masker dan diukur suhu tubuhnya. Itu. Dan juga dikasih handscoon. Pakai handscoon semua ya. Oke. Yang plastik. Tapi ya lucunya orang-orang itu kan juga kesulitan buka kertas suara gitu. Iya ya. Karena memang licin dan juga ada yang juga memang sudah pakai handscoon, semuanya tanda tangan, menerima surat suara itu pakai handscoon, di bilik suara handscoonnya dilepas, ditaruh, nyoblos sudah selesai, dilempit, pakai handscoon lagi. Terus fungsinya apa itu handscoon itu ya? Loh, Mas sudah pulang Mas. Ini memang sudah hampir 5:30 kalau di sini. Ya itu tadilah, semoga. Iya, selamat bekerja. Semoga dari pesta demokrasi kemarin ini tidak ada klaster baru ya. Iya. Benar. Semoga kawan-kawan KPPS yang bertugas untuk mengambil suara di tempat isolasi, di rumah sakit, tempat isolasi yang tersentral ya, yang pemerintah yang memang disediakan atau yang isolasi mandiri, semoga kesehatannya membaik. Benar. Kok membaik ya? Istilahnya kayak semoga tetap sehat. Iya, semoga tetap sehat. Tidak tertular COVID. Benar. Oh, berarti ini ada untuk pasien COVID bisa tetap memilih ya? Bisa. Mereka didatangi petugas yang full APD, memakai APD dan pokoknya kayak petugas nakes lah, tenaga kesehatan yang memang bertugas di tempat isolasi. Ya. Medeni loh. Makanya demi sebuah suara. Karena memang kan mereka kan juga dilema kan, ketika tidak mau akhirnya tidak mau mendatangi yang positif maupun reaktif, itu kan mereka juga punya berpikiran, berarti saya menghilangkan hak seseorang untuk memilih suara kan. Makanya memang itu tadi didatengin itu ya. Tapi kalau saya datangi, saya punya risiko besar untuk tertular. Ya gimana? Nakes yang pakai hazmat berlapis-lapis itu kan masih bisa terkena, apalagi yang istilahnya masih awam. Masih awam ya, tentang kayak protokol kayak tentang bukan nakes. Kayak bukan nakes itu. Bukan tenaga kesehatan yang biasanya menangani. Mereka orang biasa yang nggak pernah pakai hazmat, mungkin pertama kali pakai hazmat di pemilu itu ya. Ya, semoga memang dari pesta demokrasi ini tidak ada klaster baru dan memang bisa yang terpilih adalah memang benar-benar amanah dan bisa menjadi bisa mensejahterakan rakyat dan tidak lupa akan janji-janjinya ketika kampanye itu dia. Yang pasti lupa. Ini masih ada waktu sampai hasil resminya keluar. Pokoknya kalau misalnya kamu pendukung dari paslon 1, paslon 2 atau paslon 3 masih bisa ada waktu untuk berdoa. Iya. Yang penting sekarang sudah mulai lupakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tetap 1. Benar. Maksudnya bersatu loh ya, bukan nomor 1. Bersatu Malang Raya. Kabupaten Malang. Memajukan Kabupaten Malang. Benar. Siapapun nanti yang terpilih, mungkin Ibu Latifah atau Pak Didik, Pak Sanusi. Apa mungkin Heri Cahyono nomor 3 yang independen. Masih mungkin. Datanya keselip semua masih bisa berubah kan sampai hasil resminya keluar. Ya oke lah, itu tadi kalau misalnya masih kepo nih untuk nanti hasil resminya seperti apa perkembangannya dari pesta demokrasi ini Pilkada Kabupaten Malang, bisa dibaca beritanya di Koran New Malang Post asli. Koran nih arek Malang. Kenapa? Mau sendawa.
Gak enak banget. Iya. Lagi masuk angin. Jangan lupa juga bisa dibaca juga di akses beritanya di www.newmalangpost.id. Nah, atau juga bisa update terus di Instagram kita newmalangpost.id. Di follow juga enak-enak _MLG. Promo terus. Ya. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu buat seluruh pendengar New Malang Post Podcast dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Terima kasih dulur. Assalamualaikum.